Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Ini adalah pertemuan terakhir sebelum UTS ya, sebelum MIT. Hari ini kita akan membahas tentang studi kasus fuzzy logic menggunakan dua tools, yaitu Excel dengan MATLAB. Nah, untuk yang pertama ini kita pakai Excel dulu sebelum kita pakai MATLAB. Bagi yang tidak punya MATLAB tidak apa-apa, disimak saja ya penjelasannya. Nanti setelah dari sini silakan diinstal. Kalaupun tidak bisa ya MATLAB online saja, karena cuma sampai di sini pertemuan tentang fuzzy logic kita. Kemudian nanti pekan depan akan ada UTS dalam bentuk masing-masing orang atau individu mempresentasikan kasus yang akan Ibu berikan sebentar bagaimana soalnya ya. Oke, kita lihat di sini materinya. Jadi kenapa Ibu suruh Ki bukan memang Excel, bukan cari memang jurnal, karena dari jurnal yang kita dapatkan itu akan ada data ya, dari data variabel yang ada dalam jurnal tersebut akan menjadi sumber referensi Anda untuk menjalankan apa yang menjadi contoh dalam materi ini ya. Minimal itu ada informasi data masing-masing variabel, ada informasi minimum dan maksimumnya. Nah, kalau sudah ada dua data itu, maka sudah bisa kita masukkan ke dalam persamaan fungsi keanggotaan fuzzy. Kemudian masing-masing nilai keanggotaan akan bisa kita dapatkan menggunakan tools Excel ini ya. Apapun itu variabel yang disebutkan dalam jurnalnya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada persamaan fungsi keanggotaan fuzzy, di mana variabel yang disebutkan di sini adalah variabel umur. Ya, variabel umur, di mana variabel umur ini akan ada keanggotaannya atau himpunannya, yaitu kalau kita lihat di sini tua, itu kira-kira berapa nilai keanggotaannya atau domainnya ya. Nah, untuk yang pertama ini bagaimana ya, karena sebenarnya yang contoh pertama ini ibu tidak jadikan sebagai contoh, tapi yang kasus berikutnya baru ibu jalankan di Excel. Jadi untuk yang ini nanti kalian kerjakan sendiri sebentar ya. Yang ibu jadikan contoh itu adalah yang contoh selanjutnya, karena agak mudah dipahami. Ya, yang ini ya. Nah, misalkan dalam jurnal yang kalian dapatkan itu ada beberapa variabel nanti yang akan dia sebutkan ya. Nah, ini kalau di sini contoh soalnya ada variabel permintaan, variabel persediaan, dan ada variabel produksi. Nah, kemudian dari masing-masing variabel itu ada informasi atau data terkecil dan terbesarnya. Nah, itu yang kalian garis bawahi ya. Begitu juga dengan variabel persediaan, ada maksimumnya dan ada minimumnya. Nah, begitu juga dengan produksi barang, ada maksimumnya dan ada minimumnya ya, paling tidak itu artinya adalah minimumnya. Nah, kemudian akan ada pertanyaan bahwa berapa kemasan yang harus diproduksi jika jumlah permintaan sebanyak 4.000 kemasan dan persediaan di gudang masih 300 kemasan. Nah, ini sudah masuk ke dalam kasus prediksi ya. Prediksi berapa barang yang
bisa diproduksi agar tidak mubazir ya, atau kelebihan atau tidak juga kekurangan seperti itu, berdasarkan dua data yang tersedia, yaitu berdasarkan data permintaan dari konsumen dan data persediaan yang ada di gudang pada saat itu. Jadi kalau kalian nanti tertarik untuk melakukan penelitian dalam hal prediksi, ya, bisa menggunakan metode fuzzy logic seperti itu. Nah, kemudian setelah Anda menentukan beberapa variabel dengan masing-masing datanya yang terkecil dan terbesar, selanjutnya cari aturan produksi yang ada di perusahaan tersebut, yang ada di jurnal kalian, ya. Bagaimana aturan produksi yang ada di dalam jurnal tersebut. Kemudian garis bawahi dan highlight ya, ada berapa rule yang ada di dalam jurnal tersebut. Nah, kalau di kasus ini ada 4 rules, yaitu rule 1, jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi barang sama dengan permintaan kurang persediaan. Nah, kalau kalian lihat bentuknya seperti ini, kira-kira ini bisa kita gunakan metode apa untuk penyelesaiannya? Kalau rules-nya seperti ini, produksi barang sama dengan permintaan, sama dengan 1,25 kali permintaan kurang persediaan. Itu kita bisa gunakan metode apa? Kan mesin inferensinya fuzzy logic ada 3 ya, ada Sakamoto, Sugeno, lagi yang satu Mamdani. Kalau seperti ini rules-nya berarti pakai, ada jawabannya di bawah ya, pakai Sugeno. Nah, jadi Anda sesuaikan saja bagaimana jurnal yang ada yang kalian jadikan referensi, kemudian modifikasi ya. Kalau di jurnalnya dia pakai Sugeno, maka Anda modifikasi menjadi Sakamoto. Nah, itu bisa menjadi sebuah penelitian ya, penelitian baru. Pokoknya jangan sama seperti itu. Nah, kemudian kita ikuti langkah-langkah perhitungan fuzzy inference ya, menggunakan metode Sugeno, menggunakan tools Excel. Nah, caranya kita tulis dulu beberapa data ya. Nah, dalam hal pemilihan kurvanya itu paling umum ya, paling umum digunakan atau paling gampang itu kita menggunakan kurva linear ya, linear turun atau linear naik, bisa juga kurva bahu ya, bahu kiri atau bahu kanan, paling umum seperti ini bentuknya, dua ini. Nah, ini hanya sebagai bantuan saja ya untuk menentukan berapa derajat keanggotaan untuk masing-masing variabel ini. Jika yang diketahui, jika yang ditanyakan itu variabel permintaan dengan nilai 4.000 dan persediaan senilai 300. Nanti kita cari dulu nilai keanggotaannya. Nah, kemudian di dalam Excel yang kita tulis itu adalah ini dulu yang ditanyakan. Tidak ada pilih strik tuh di situ. Tidak ada pilih strik tuh di situ, jadi di sini Kak. Iya, sudah ujian kasih. Lupa. Ya. Nah, kemudian ini ya, silakan ketik ini permintaan 4.000, persediaan 300 di file Excel kalian. Nah, seperti ini. Silakan diikuti, bagi yang punya Excel silakan langsung praktek supaya kalian bisa bertanya apabila tidak berhasil ya proses perhitungannya. Nah, setelah permintaan 4.000, persediaan 300, selanjutnya cari nilai keanggotaan. Nah, jadi yang kita bikin dulu itu adalah yang diketahui di dalam pertanyaan ya, variabel permintaan 4.000, persediaan 300. Nah, berapa produksinya nanti di sini? Itu yang menjadi pertanyaan. Nah, kemudian sekarang kita tentukan nilai keanggotaan untuk variabel yang pertama, yaitu permintaan. Nah, silakan tulis ini keterangannya.
himpunan dari input fuzzy permintaan dalam kurung new, lalu permintaan variabel permintaan ada dua keanggotaannya ya, ada dua variabel permintaan, ada dua himpunannya, ada naik dan ada turun. Nah, di bawahnya ini jangan ditulis angkanya seperti ini ya, jangan tulis angkanya seperti ini, tapi kita pakai rumus. Nah, rumusnya itu berdasarkan fungsi keanggotaan himpunan fuzzy-nya ya, untuk variabel permintaan khususnya pada himpunan naik. Nah, kita lihat tadi di soal ya, di sini permintaan yang terkecil itu 1.000, yang terbesar itu 5.000. Kita masukkan ke dalam rumus keanggotaan yang paling umum digunakan ya, menggunakan kurva linear. Nah, kalau linear naik seperti ini rumusnya. Mu permintaan naik dalam kurung X sama dengan derajat keanggotaannya 0 jika X lebih kecil sama dengan 1.000. Nah, ini data yang terkecilnya. Ya. Kemudian untuk linear naik ya, untuk linear naik fungsi keanggotaannya 0 jika X lebih kecil sama dengan 1.000. Kemudian yang di tengah ini kita ambil rumus yang kurva linear naik yang di tengahnya, yang derajat keanggotaan antara 0 dan 1. Maka masukkan rumusnya X kurang data terkecil dibagi data terbesar dikurang data terkecil. Maka hasilnya 4.000. Jadi X kurang 1.000 per 4.000. Kemudian derajat keanggotaan dengan persamaan ini kita gunakan apabila nilai X-nya itu berada di antara 1.000 dan 5.000, berada di antara data terkecil dan terbesar. Nah, kemudian derajat keanggotaan 1 diberikan apabila nilai X lebih besar sama dengan 5.000. Nah,